hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini.
Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan,
Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk membawakan penyembahan ini kepada Tuhan, untuk menandakan rasa syukur kita buat kasih dan kebaikan Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu
kita bertepuk tangan bersama Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi sekarang, kita percaya biarlah Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang kembali. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan.
kita katakan, saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami dapat bersama-sama beribadah dengan seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami, bahwa Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Dan kami tahu Tuhan, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kami. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau terus memimpin kami di dalam ibadah kami hari ini. Dan kami percaya kebenaran-Mu dapat dinyatakan dan iman kami dapat dibangun. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita sekali lagi dapat beribadah. Dan kami bersyukur karena Anda tetap setia beribadah bersama dengan kami. Kami juga sebagai gereja menggalakkan kepada Anda semua untuk selalu mengingatkan, bahkan mengajak seluruh keluarga untuk beribadah bersama-sama. Kita juga bersyukur dan mengucapkan tahniah kepada Pastor Chung Pui Fung
karena telah menamatkan sarjana muda teologinya di institusi pelatihan Anglican ATI. Seperti yang ditulis di muka depan, kita juga mempunyai ramai staf, bahkan jemaat masih mengikuti ATI walaupun di dalam keadaan pandemik hari ini. Marilah kita terus berdoa dan juga terus menyokong mereka agar mereka dapat melaksanakan kursus perlengkapan dan sesi pembelajaran dengan efektif untuk kerajaan Allah. Masanya untuk memberi persembahan dan persepuluhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat 8 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantaraannya." Mari kita bawakan persembahan kita dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Anda boleh menyalurkan pemberian persembahan dan persepuluhan Anda melalui dua cara. Pertama adalah pemindahan dalam talian atau deposit tunai ke akaun gereja. Yang kedua adalah melalui aplikasi BUS dengan mengimbas QR Code seperti yang terdapat pada screen Anda. Kita juga ingin memaklumkan bahwa pemberian persembahan di pejabat gereja buat masa ini ditangguhkan buat sementara waktu. Ya, jadi kita akan maklumkan bila pejabat gereja dibuka semula. Nah, saat ini mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa memohon agar Tuhan memulihkan kedamaian dan ketertiban terhadap keadaan huru-hara akibat daripada wabak COVID-19, ketidakstabilan politik, masalah ekonomi, dan saat darurat hari ini. Kita berdoa agar belas kasihan, penyembuhan, dan penyelamatan Allah untuk mereka yang dijangkiti COVID-19 dan juga bagi mereka yang terjejas akibat banjir. Kita berdoa agar pemeliharaan dan perlindungan Allah menyertai semua petugas di barisan hadapan. Tidak lupa juga kita berdoa bagi jemaat kita yang saat ini di dalam keadaan lemah tubuh, yaitu sakit. Kita berdoa untuk Reverend Samamadin, Puan Yohana Dale, Jackson Samuel, Puan Suziana, Encik Lau Seklok, dan juga Ibu Agus Tebong. Kita berdoa ya, mana tahu Anda juga saat ini mengetahui jemaat kita yang lain yang sakit saat ini. Mari bersama-sama kita bawa mereka di dalam doa kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang menolong setiap kami. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Karena kami tahu penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu ada bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan keadaan negara kami. Keadaan Sabah, keadaan Tawau saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan memulihkan keadaan negara kami Tuhan. Biarlah keadaan kami, negara kami kembali damai Tuhan, aman, bahkan makmur Tuhan. Kami berdoa biarlah kekacauan tidak akan terjadi dan berkuasa ke atas setiap kami. Kami berdoa biarlah campur tangan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi di negara kami Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau juga terus menyatakan kuasa-Mu, bahkan mujizat-Mu, khususnya kepada setiap mereka yang dijangkiti COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan setiap mereka. Bahkan kami juga berdoa saat ini kepada jemaat kami dimanapun mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Dan biarlah mereka mengalami jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kami. Kami tidak lupa berdoa juga bagi mereka yang bertugas khususnya di barisan hadapan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi setiap mereka. Di dalam mereka melaksanakan tugas, Engkau Tuhan menjaga setiap mereka. Biarlah mereka mempunyai kekuatan yang baru untuk melaksanakan tugas mereka setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sehingga 19. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang dihormati, salam kasih dan salam damai di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita akan meneruskan siri khotbah kita, yaitu menemukan kekuatan. Dan pada minggu ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita boleh menemukan kekuatan di dalam Roh Kudus. Nah, mengapa kekuatan itu penting? Dalam kita menyelami firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memulakan dengan sebuah ilustrasi berikut. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, seorang pemuda yang lebih kurang berumur 35 tahun, ya, dengan segeranya bergegas ke tempat suatu kejadian di mana pasang puri mereka atau apartemen mereka, di mana ibu mereka itu sedang tinggal di dalamnya, mengalami kebakaran. Dan ketika pemuda ini menerima panggilan daripada kakaknya, dia segera bergegas ke tempat kejadian atau di rumah mereka yang mengalami kebakaran tersebut. Dan pada saat dia tiba di tempat kejadian, pemuda ini berusaha untuk masuk ke dalam rumah tersebut atau apartemen tersebut. Dan tetapi sayangnya, pihak berkuasa yang mengawal di sekitar tempat tersebut tidak mengizinkannya masuk. Lagipun pada masa tersebut, lift tidak dapat berfungsi seperti sedia kala. Walau bagaimanapun, pemuda ini akibat kelenjar adrenalinnya mengepam dengan begitu kencang sekali, sehingga dia mendorong pemuda ini untuk terus berusaha mencari jalan, naik ke tingkat 15, memanjat pagar balkoni yang mungkin sudah dipagar, demi menyelamatkan ibunya. Walaupun dia juga mengalami kecederaan di bahagian punggungnya akibat kebakaran tersebut. Dan apabila dia tiba di tempat kejadian tersebut, dia menyelamatkan ibunya dan membawa keluar ibunya daripada apartemen mereka. Ketika salah seorang pegawai polis bertemu dengan dia, di dalam pikiran pemuda ini, dia pasti akan ditahan dan ditangkap oleh pihak berkuasa karena perbuatannya tersebut. Ternyata ketika dia bertemu dengan seorang pegawai polis, pegawai ini tidak menahannya. Karena pegawai polis ini memahami situasi daripada pemuda ini. Dia tahu, kelenjar pada saat tersebut, kelenjar adrenalin pemuda ini sudah mengepam. Dan dia tahu juga bahwa pemuda ini, apa yang dilakukan pemuda ini adalah dia berusaha menyelamatkan ibunya. Oleh karena itu, pemuda ini tidak ditahan oleh pegawai polis tersebut, karena dia tahu pemuda ini akan melakukan apa saja demi menyelamatkan ibunya.
Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang kita boleh pelajari daripada kejadian ini? Nah, walaupun keputusan yang diambil oleh pemuda ini adalah sangat berbahaya dan tidak digalakkan, tetapi apa yang pasti adalah dia sudah menemukan kekuatan untuk melakukannya karena ibunya yang berada dalam keadaan yang memerlukan pertolongan pada masa tersebut. Dan kelenjar adrenalinnya yang mengepam, dan pada akhirnya dia dapat melakukan perkara yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, kita tidak dapat bersandar sepenuhnya pada kekuatan kita sendiri untuk menjalani kehidupan yang saleh. Oleh karena itu kita perlu menemukan kekuatan dalam Roh Kudus. Dan sebelum kita menemukan kekuatan dalam Roh Kudus, kita terlebih dahulu perlu menyadari bahwa kita memerlukan Roh Kudus. Mengapa kita memerlukan Roh Kudus? Ini yang pertama. Poin yang pertama di sini adalah kita memerlukan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 hingga 9 berbunyi demikian. Dan kalau Ia atau Roh Kudus datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku atau Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, sekali lagi, mengapa kita perlukan Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau kita membaca teks pembacaan sebentar tadi, ternyata kita perlukan Roh Kudus karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, menginsapkan kita akan dosa-dosa kita. Ya. Kebenaran firman Tuhan itu akan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Dan penghakiman itu akan selalu mengingatkan kita tentang akibat daripada dosa yang kita telah lakukan. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, walaupun kita telah meletakkan iman di dalam Yesus Kristus, kita tetap memerlukan Roh Kudus. Mengapa, saudara? Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, ternyata firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita untuk hidup di dalam kesalehan. Hanya Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita menjalani hidup yang saleh dan benar di hadapan Tuhan. Hal ini dirangkum dengan baik di dalam satu pengakuan Westminster dalam Saving Faith, menyimpulkan demikian. Kasih karunia iman di mana umat pilihan dapat mempercayai penyelamatan jiwa mereka adalah pekerjaan dari Roh Kudus dalam hati mereka. Dalam arti kata lain, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, bahwa tanpa Roh Kudus tidak akan ada kesadaran rohani tentang dosa. Dan bagi orang berdosa untuk menjadi yakin akan keselamatan Kristus, pertama di sini, Roh Kudus akan menyingkapkan dan menginsapkan seseorang akan dosanya. Dan ini berlanjut sepanjang hidup orang percaya, meningkatkan keyakinan yang mendalam dan pertobatan yang sungguh-sungguh, bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Secara ringkasnya, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, melalui rangkuman atau pernyataan daripada pengakuan
Westminster ini dikatakan apa? Keselamatan kita bermula dengan rancangan kasih Bapa yang dimungkinkan dengan penebusan melalui kematian Yesus di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan dan penyucian, dan kemudian diteruskan oleh pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita memerlukan Roh Kudus sebagai penopang, pembimbing, penolong di dalam hidup kita. Saudara, bagaimanakah kebenaran ini boleh mengubah hidup kita sebenarnya? Saya ingin memberikan contoh yang sederhana di sini. Bayangkan apabila Anda berjalan di atas tali yang tegang. Dan gambaran yang pertama di sini adalah Anda dilengkapi dengan sebatang kayu yang panjang dengan semua alat kelengkapan keselamatan yang lengkap, supaya ketika Anda jatuh, Anda akan bergantung di atas udara dan terdapat jaring keselamatan di bawah untuk menyambut Anda. Ini gambaran yang pertama apabila Anda diberi kesempatan untuk berjalan di atas tali. Gambaran yang kedua adalah berjalan di atas tali yang tegang tanpa kayu, yang panjang, alat keselamatan dan jaring keselamatan. Bandingkan kedua peristiwa ini, yang manakah akan memberikan Anda keberanian, kebebasan, dan kekuatan untuk berjalan ke bahagian yang lain, saudara? Yang satu ada kelengkapan, yang satu tidak ada kelengkapan sama sekali. Menurut Anda, yang mana boleh membawa Anda maju ke hadapan, ke tempat yang lain? Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan menjalani hidup kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, dalam kita melakukan sesuatu dan mengetahui bahwa kita selamat dan aman, memberi kita keberanian, kebebasan, dan kekuatan untuk melakukannya. Jika kita benar-benar memahami bahwa kita diselamatkan bukan karena pekerjaan atau usaha kita, tetapi oleh anugerah Allah yang luar biasa, perhatikan saudara, maka penyembahan dan kesaksian hidup kita akan berubah. Orang yang menyadari bahwa hidupnya itu karena anugerah Allah akan membuatkannya mengerti akan perubahan di sini. Segala sesuatu yang dilakukannya itu bukan kekuatannya sendiri, tapi karena Roh Kudus yang memampukan dia melakukannya. Sehingga segala sesuatu apapun yang dia lakukan, ianya karena Allah. Saudara, perhatikan di sini. Saya ingin ulang kembali di sini, dikatakan apa? Jika kita benar-benar memahami bahwa kita diselamatkan bukan karena pekerjaan atau usaha yang kita lakukan, tetapi oleh karena anugerah Allah yang luar biasa, maka penyembahan dan kesaksian hidup kita akan berubah. Baik itu dalam kelompok sel, kebaktian, penyembahan kita, dalam kita memberitakan Injil, atau kita menjalani kehidupan harian kita dengan iman. Ini bukan lagi suatu pekerjaan atau perkara yang kita lakukan demi memastikan bahwa kita selamat, tetapi ianya dilakukan atau kita melakukannya karena iman kita dikuatkan di dalam Yesus. Karena iman kita dikuatkan di dalam Yesus oleh Roh Kudus. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena Roh Kudus, karena anugerah Allah yang memampukan kita melakukannya. Jemaat yang dihormati dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca
Dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Miskin di sini, miskin di hadapan Allah ini berarti kita sadar akan kemiskinan rohani kita. Kita miskin secara rohani. Itu sebabnya saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, kita perlukan Roh Kudus sebenarnya, karena kita miskin secara rohani, yang boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan atau untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, Rasul Paulus menuliskan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Saya ulangi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu boleh menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita menjadi kaya karena Yesus. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa apa, saudara? Penting sekali kita memerlukan Roh Kudus. Ya, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Hanya dengan mengakui bahwa kita memerlukan Roh Kudus untuk memiliki iman dalam Yesus akan membolehkan kita bersandar kepada Roh Kudus dan pekerjaannya yang mengubah hidup kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, bahagian yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama di sini adalah bagaimana kita mau melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita yang membawa perubahan di dalam hidup kita. Kita membaca di sini dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, pada bahagian ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan oleh Roh Kudus itu dalam hidup kita. Nah, kita nampak di sini, saudara, bahwa Roh Kudus adalah peneman dan pembimbing bagi kita. Dia diutus kepada kita atau kepada mereka yang percaya sebagai penolong, saudara. Dalam bahasa terjemahan, dalam bahasa aslinya, saudara, itu disebut sebagai apa? Parakletos, yang berarti pembela atau penolong, yang akan memegang tangan kita, yang akan mengingatkan kita tentang semua apa yang telah diajarkan oleh Yesus, dan menolong kita berdoa, memberi kita kuasa dan kemampuan untuk bersaksi tentang Yesus pada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, inilah pekerjaan daripada Roh Kudus, menolong kita, membimbing kita dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu sekali pengalaman pribadi kita tentang Roh Kudus mungkin berbeza. Saya dan saudara berbeza pengalaman kita. Tetapi semuanya itu haruslah berdasarkan firman Tuhan, karena Dia adalah Roh kebenaran. Apakah yang dimaksudkan tentang Roh kebenaran ini, saudara-saudara? Kalau kita membaca
Dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 dikatakan di sini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di Roh kebenaran ini akan menyampaikan segala sesuatu yang benar sahaja, bukan yang palsu. Yang benar, yang tentang Allah, tentang kebenaran firman Tuhan, yang benar. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, jadi pekerjaan Roh Kudus itu memimpin kita, membimbing kita, dan menyatakan kebenaran tentang Allah, tentang firman Tuhan yang benar kepada kita. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara, kebenaran itu akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Ini kelihatan di dalam tulisan daripada Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat ke-18 dan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Dan kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Roh kebenaran itu akan membawa perubahan dalam hidup kita, sehingga perubahan itu dikatakan menjadi serupa. Menarik, saudara-saudara, kita melihat betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus ini. Ya, akan mengubah hidup orang itu menjadi serupa dengan apa? Gambaran anaknya. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan, jadilah versi diri Anda yang terbaik, di mana kita mencoba sedaya upaya untuk menjadi diri kita yang terbaik. Tetapi saya ingin menambah sedikit atau mengubah sedikit versi tersebut, yaitu jadilah versi diri Anda yang terbaik, yang serupa dengan Kristus. Ya. Menjadi versi kita sendiri yang serupa dengan Kristus, sehingga kita memiliki semakin banyak Kristus dan semakin sedikit diri kita. Seperti dikatakan Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-30 dikatakan, ya harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudara, hidup kita itu harus menampilkan Yesus. Lebih banyak tentang Yesus, karakter Yesus, bukan karakter diri kita sendiri. Karakter Yesus, sifat-sifat Yesus, kebenaran tentang Yesus yang kita boleh tampilkan, bukan tentang diri kita sendiri. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, orang yang dikatakan seperti Yohanes ini, Yesus semakin besar dalam hidupnya, tetapi ia semakin kecil, itu akan salah satu buktinya menampakkan tentang pertumbuhan buah roh di dalam hidupnya. Seperti yang tercatat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 hingga 23. Dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya penting sekali kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, ya, dan dibimbing oleh pekerjaan daripada Roh Kudus, supaya kita menampilkan karakter Yesus yang penuh dengan buah roh di dalam hidup kita. Saudara, inilah perubahan yang kita boleh nampak, yang dimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Perubahan yang dibuktikan dengan pertumbuhan yang nyata daripada buah roh itu sendiri di dalam hidup kita. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Secara ringkas, kita melakukan segala perkara yang sepatutnya untuk memastikan kehidupan kita menghasilkan buah Roh Kudus, dengan cara menyiram kehidupan kita dengan firman Allah dan mentaatinya. Artinya, kita membaca firman Tuhan dan melakukannya, ya, demi memastikan bahwa buah Roh Kudus itu bertumbuh di dalam hidup kita. Kita melakukan peranan kita dengan memilih, ya. Ini sebagai satu contoh sepertinya. Seperti satu contoh, kita melakukan peranan kita dengan memilih untuk mengasihi, yaitu sikap prihatin dengan tidak mementingkan diri terhadap orang lain. Ketika kebencian dan kepentingan diri menguasai, ya, kita memilih untuk mengasihi ketika kebencian itu berusaha menguasai diri kita. Ya. Ini contoh. Contoh yang kedua adalah kita memilih untuk sabar atau tidak mampu menunggu, tetapi bagaimana cara kita bertindak ketika sedang menunggu, ya. Kita memilih untuk sabar ketika dunia berada dalam keadaan yang huru-hara, ya. Sabar, ya, dengan keadaan yang berlaku di sekitar kita. Pandemik yang melanda, kita harus bersabar menunggu situasi itu reda. Sabar. Ya. Dunia mungkin panik, tapi kita sabar, memilih jalan yang sabar, tunggu. Saudara, contoh yang lain yang saya boleh bawakan di sini adalah orang yang memiliki buah roh, dikatakan di sini, ketika penguasaan diri, ya, sikap penguasaan diri, ya, dan memilih sikap untuk menguasai diri kita sendiri atau mengawal tenaga dan keinginan kita dengan bijak, yaitu ketika kebebasan ditetapkan sebagai melakukan apa saja yang benar di mata sendiri. Ketika dunia mengatakan lakukan apa saja yang kamu pikir benar, yang kamu anggap benar, tetapi kita yang memiliki buah roh dalam hidup kita, kita belajar untuk menguasai diri kita, ya. Perhatikan, ya, keadaan itu. Apakah ini boleh dilakukan atau tidak boleh? Apakah ini benar atau tidak benar? Menguasai diri, menahan. Tidak, dalam arti kata lain, kita tidak sembarangan atau sembrono melakukan apa saja. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa hidup kita memiliki buah roh. Saudara, oleh karena itu, saudara, akhir sekali di atas semua perkara ini, ya, kita sudah melihat betapa pentingnya kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sudah melihat bagaimana karya Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa sehingga boleh mengubah hidup kita. Dan pada akhirnya,
bagi kita yang sudah menikmati melihat semua tentang Roh Kudus ini, saya ingin mendorong kepada kita semua, jangan sekali-kali kita memadamkan Roh Kudus itu. Karena Ia akan membuatkan kita berhenti mengandalkan Roh Kudus dan tidak mengetahui keperluan kita terhadap Roh Kudus. Dalam arti kata lain, kita tidak perlukan Roh Kudus sudah, bila kita memadamkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Jadi poin yang ketiga di sini, saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, adalah jangan padamkan Roh Kudus. Yang diambil daripada 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, secara ringkasnya, janganlah padamkan Roh Kudus itu bermaksud janganlah menahan atau menghalang atau tidak mempedulikan pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus. Hal ini dinyatakan dalam sebuah temu ramah oleh Pastor John Piper yang memberikan jawaban terhadap apakah yang dimaksudkan dengan jangan padamkan Roh Kudus itu. Dikatakan di sini, menurutnya, ia bermaksud menghina pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dan melakukannya dengan hina atau menghina penyampaian firman Tuhan. Maksud yang kedua adalah ia bermaksud mengabaikan karunia yang kita ada, tidak menggunakan karunia yang Allah telah berikan untuk melayani tubuh Kristus dan masyarakat. Maksud yang ketiga adalah mematikan emosi kita dalam mengekspresikan sukacita rohani yang diperlukan. Sebagai contoh, melipat tangan dan berpikir, saya tidak akan melakukan hal itu, saya tidak akan menyanyi. Ketika kita harus menyanyi dari hati kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang dikongsikan oleh Pastor John Piper di sini adalah ia bermaksud menolak Roh Kudus, belas kasihan yang datang daripada Roh secara ringkasnya, tidak menjalani hidup yang memancarkan buah-buah Roh. Jadi kita melihat di sini, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, orang yang memadamkan Roh Kudus adalah orang yang menolak karya daripada Roh Kudus itu, menolak karunia-karunia Allah, menolak buah Roh, menolak perubahan-perubahan yang Roh Kudus boleh kerjakan dalam hidup kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, sekali lagi, jangan kita pernah padamkan api Roh Kudus itu. Biarkan dia menyala terus, membakar terus hidup kita. Saudara, saya ingin memberikan satu contoh yang sederhana di sini. Kalau kita melihat pekerjaan seorang yang mengerjakan dari bahan-bahan logam atau keluli, saudara, ada satu proses yang ianya melalui atau melakukan beberapa proses-proses, seperti proses penyejukan atau pengerasan, yang bertujuan untuk mengeraskan dan menguatkan bahan-bahan seperti keluli atau campuran bahan logam yang lainnya. Dan hal ini melibatkan pemanasan bahan tersebut, kemudian dengan kadar yang segera menyejukkan dalam air, minyak, udara atau gas jirim seperti nitrogen. Artinya pembuatan logam ini melibatkan proses sejuk dan juga pengerasan. Dikatakan di sini, saudara, ini adalah penting bagi seorang tukang logam untuk memahami bagaimana logam tertentu akan bertindak balas bagi memilih
bahan yang terbaik. Artinya, jika mereka membuatkan kerja-kerja logam, ya, mereka bakar, mereka panaskan, ya, mereka keraskan, mereka sejukkan demi menghasilkan atau mendapatkan hasil yang baik daripada logam tersebut. Nah, saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, proses-proses tersebut sudah tentu diketahui untuk membuat logam tersebut menjadi rapuh atau mudah untuk dipecahkan. Oleh itu, ia selalunya perlu untuk melakukan proses-proses yang lain sebelum atau selepas penyusukan keluli untuk memastikan bahwa ianya berhasil atau untuk mengelakkan daripada rosak. Secara ringkas, proses dan masa adalah sangat penting. Jadi kita nampak di sini, saudara, kerja mengenai atau tukang-tukang logam ini, pekerjaan mereka itu tidak mudah sebenarnya. Logam yang, ya, atau arca-arca yang ingin mereka bentuk daripada logam tersebut, ya, memerlukan masa dan proses yang lama. Ya, seperti yang kita sudah dengar, ada proses sejuk, ada proses pengerasan, ya, ada pemanasan, melalui banyak proses masa, saudara, demi menghasilkan sebuah bentuk logam atau arca yang baik. Nah, saudara, hal ini sama dengan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kita tidak seharusnya tergesa-gesa atau tidak mempedulikan pimpinannya sehingga kita memadamkannya sama sekali. Hidup kita akan mudah hancur dalam masa-masa yang sukar, dan kita tidak akan mendapat kekuatan untuk menjalani masa-masa yang sukar. Itu sebabnya, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita itu, dia juga akan mengambil masa, saudara, supaya hidup kita itu menjadi serupa dengan Kristus dan terus menghasilkan buah Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, jangan kita padamkan Roh Kudus itu. Jangan kita singkirkan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Karena apabila kita memadamkan atau menolak Roh Kudus itu dalam hidup kita, perhatikan, maka tidak akan ada lagi yang akan membimbing kita, menuntun kita, ya, menerangi hidup kita tentang kebenaran firman Tuhan, terutama pada saat-saat kita mengalami kesukaran dalam hidup kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, seperti apa yang dilakukan oleh tukang logam ini, saudara, jangan padamkan Roh Kudus itu. Sebagai kesimpulan mengenai khotbah pada pagi hari ini, kadangkala kita berpikir, ya, atau mungkin kita lupa bahwa Roh Kudus yang ada dalam Yesus itu sebenarnya juga bekerja atau tinggal di dalam hidup kita. Kita rasa bahwa Yesus lebih kuat atau lebih diurapi dan mampu melawan godaan iblis karena dia adalah Allah. Ya. Tetapi, saudara, Yesus lebih kuat, diurapi, dan mampu melawan godaan Allah karena dia atau Yesus sendiri telah menemukan kekuatan dalam Roh Kudus. Ya. Bahkan Yesus sendiri telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kita melihat di sini, saudara, roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh yang sama dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang penting di sini, saudara, bagaimana kita boleh menemukan kekuatan Roh Kudus itu, memahami pekerjaan Roh Kudus itu sendiri di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus,
Kadang-kadang Roh Kudus itu berusaha mengalihkan hidup kita untuk mendapatkan perhatian kita. Mengalihkan hidup kita dari satu perkara kepada satu perkara yang lain. Kepada dirinya untuk mendapatkan perhatian kita, saudara. Ianya seperti seorang anak yang berusaha mengalihkan barang kepunyaan bapaknya, seperti handphone atau buku atau apa saja, demi mendapat perhatian daripada bapaknya. Nah, saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, dalam keadaan seperti ini kita harus peka. Kita harus peka tentang Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hidup kita. Atau Roh Kudus yang sedang meminta perhatian daripada hidup kita. Mungkin pandemik yang berlaku pada masa ini akan mengalihkan perhatian kita kepada Kristus. Bahwa Kristuslah, Yesuslah yang mampu menolong kita menjalani masa-masa yang sukar pada masa saat ini, seperti pandemik ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita peka atau sensitif terhadap Roh Kudus itu sendiri? Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita betapa pentingnya kita menemukan kekuatan di dalam Roh Kudus yang boleh membawa perubahan di dalam hidup kita secara pribadi. Terutamanya pada saat-saat kita melalui masa-masa yang sukar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang
Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Mari bersama saya kita memuji Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kita mulia namamu, Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Tetap mulia namamu, Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Tetap mulia namamu, Yesus Tuhan. Tetap mulia namamu, Yesus Tuhan. Tetap mulia namamu, Yesus Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
Amen.